Dipersembahkan oleh Pak Yanto, ini kalau bicara soal bisnisnya Antaraja, memang kontribusi terbesar sekarang itu dari kerjasama dengan marketplace atau e-commerce. Betul. Tapi dengan individu, dengan bisnis, atau mungkin kan banyak sebetulnya jasa pengiriman yang memang membuka semacam agen atau apapun yang orang bisa datang langsung untuk mengirimkan produknya ke tempat tujuan mereka, atau bagaimana? Nah, kalau di Antaraja, ketika kita bangun Antaraja, kita itu percaya bahwa teknologi itu akan memberikan efisiensi bagi para pengirim maupun para penerima paket. Oke. Jadi yang kita lakukan, model bisnis Antaraja itu kita rubah. Yang tadinya kalau orang mau mengirim paket itu harus siapin paketnya, harus datang, harus tulis alamatnya, harus ngantri di counter. Kita rubah. Yang kita rubah adalah mereka cukup memesan melalui aplikasi. Oh, oke. Artinya ada aplikasi Antaraja. Betul. Betul. Jadi dengan aplikasi Antaraja itu memudahkan orang yang akan mengirimkan paketnya mereka. Oke, mungkin bisa ditunjukkan mungkin. Bisa. Jadi saya ini ada di Android dan juga iOS? Ada di Android, ada di iOS. Jadi kalau kita lihat ini Antaraja, aplikasi ini. Dengan aplikasi ini, kita itu bisa melakukan pertama adalah order secara online. Order maksudnya adalah dijemput gitu? Betul. Saya mau kirim paket dari titik A ke titik B. Kemudian saya minta dijemput hari ini atau boleh besok, jamnya jam berapa? Ada slot jamnya. Sehingga buat pengirim paket itu dia nggak terbeban. Dia tahu, saya mau kirim jam segini. Kemudian kita bisa bayar langsung. Bayar langsung dengan wallet. Oh, e-wallet. E-wallet. Jadi cashless semuanya. Nah, itu satu keunggulannya. Yang kedua adalah tracking. Tracking artinya gini, pengalaman kita yang kita rubah daripada proses pengiriman paket ini adalah begini. Kita datengin, kemudian para satria kita atau kurir kita itu membawa aplikasi, membawa timbangan digital, dan membawa printers. Sehingga ketika on the spot, dia akan melakukan prosesnya, dia lihat, dia timbang, dia langsung print labelnya, dan dia langsung scan. Otomatis di-scan. Nah, begitu di-scan, informasi status itu akan langsung di-push ke aplikasi pengirim dan penerima. Dan mereka bisa langsung ngecek? Mereka langsung bisa ngecek, sudah diambil sama satria kita, jam berapa diambilnya. Jadi, tracking itu fungsinya, sehingga orang sekarang nggak perlu khawatir atau nanya, atau harus telepon lagi ke call centernya si Express. Ini barang saya di mana ya? Itu nggak usah lagi. Itu yang pertama. Itu langsung bisa dicek sama mereka. Betul sekali. Nah, yang paling unik sebenarnya karena kita memang di awalnya bermain dengan pemain platform, kita mengenalkan di dalam aplikasi kita yang kita sebut dengan e-commerce connect. E-commerce connect. Betul. E-commerce connect ini idenya sebenarnya sangat simple. Kalau saya harus membeli di beberapa platform lain, platform A, B, dan C, ketika saya beli paket, tentunya kan kalau saya mau cek statusnya, biasanya saya harus login ke platform A. Barang saya udah di mana? Yang B, barang saya di mana? Nah, idenya kita adalah kita connect-in dengan e-commerce itu, sehingga walaupun dia beli paket itu barang itu dari platform A, B, atau C, cukup dengan Antaraja dia bisa lihat semuanya. Artinya kan ini sebetulnya mendorong juga calon customer itu, walaupun beli di marketplace atau e-commerce apapun, tetap menggunakan kurirnya. Betul. Antaraja. Jadi dia gabungin sebetulnya semuanya, Pak. Mau beli dari e-commerce, mau dia kirim personal, mau dia belinya lewat Instagram, atau dari Facebook, semuanya ada di sini. Dan yang bagusnya adalah baik pengirim maupun penerima bisa lihat statusnya. Dan mereka pun nggak perlu untuk menginstal banyak aplikasi sebetulnya. Betul, hanya satu aja. Tadi kita cerita soal satria. Betul. Gitu. Ini kan juga ada tokoh wayang yang jadi maskot logo. Betul, jadi maskot kita. Jadi maskotnya ya. Betul. Itu tokoh wayang yang namanya juga agak-agak mirip dengan Antaraja. Yang saya tahu di wayang namanya Antareja. Antareja, betul, Pak. Ini memang ada hubungannya sebetulnya. Ya, sebetulnya logo kita maskot kita itu memang terinspirasi dari tokoh wayang itu. Karena itu kalau kita tahu cerita aslinya kan memang bukan dari Indonesia, dari dia mungkin ya. Tapi begitu sampai ke Indonesia, tokoh yang namanya Antareja ini muncul sebagai
local, sebagai local created. Tidak ada di cerita wayang manapun kecuali di Betul, Indonesia. di Indonesia. Nah, sama Antaraja, saya sampai kebalik-balik. Antaraja, teknologi yang kita buat, yang kita pakai adalah teknologi yang sudah teruji. Memang waktu kita mulai di awal itu ya kita dengan partner kita. Mereka adalah perusahaan kurir yang punya lebih dari 500.000 kurir di negerinya mereka. Tapi begitu dibawa ke sini kita mengcustomize. Kita mengcustomize. Sekarang saya punya tim yang udah hampir 100 orang IT khusus untuk melokalize itu semuanya. Jadi itu mungkin mirip-miripnya di sini. Think globally, act locally ya. Yes, jadi exactly. Cara berpikirnya itu memang sudah cara berpikir global, tapi dilakukannya di Indonesia. Disesuaikan dengan budaya kita. Oke. Itu ada apa namanya, value kalau saya tidak salah. Betul. Satria itu ada, tadi sempat disebutkan, ada Satria, sigap, aman, sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. dan amanah. Oke. Nah ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal apa namanya value ini. Betul. Di perusahaan jasa itu kepuasan pelanggan itu juga bisa menjadi ukuran. Betul. Dan saya cukup yakin di perusahaan jasa apapun mungkin akan ada yang namanya komplain. Nah itu gimana cara Antaraja merespon? Jadi ada dua hal. Pertama, memang ketika kita bentuk perusahaan ini, kita membayangkan bahwa kita akan membangun orang-orang yang lebih baik. Makanya kalau kita lihat tagline kita yang di luar, Antaraja pasti bawa happy. Jadi itu tagline-nya kita, pasti bawa happy. Di internal kita bilang tagline-nya atau hashtag kita, hashtag jadi orang baik. Jadi orang baik pasti bawa happy. Dan the way atau kita menyebut para customer kita sebut mereka happy zen. Happy zen. Nah, jadi yang dari awal kita tanamkan adalah value daripada Satria. Karena Satria kita adalah yang sangat penting. Teknologi kita boleh bagus, platform kita bagus teknologinya. Tetapi kalau kita nggak memiliki Satria yang kuat, yang memiliki nilai, itu akan sulit. Jadi pertama yang kita lakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan adalah kita itu melatih para Satria kita. Jadi kita ada berkala, kita mengadakan kalau istilah startup itu town hall gitu. Tapi kalau kita ke Satria kita nggak bilang town hall, kita bilangnya kopdar. Kopi darat. Ketemu dengan mereka rame-rame. Di sana mereka akan bicara mengenai problem, mengenai pengalaman, mengenai harapan mereka. Kemudian biasanya kita tutup dengan ada semacam siraman rohani. Jadi kayak ada model ESQ, training buat mereka. Sehingga kita mau menanamkan bahwa kerja itu amanah. Kita kerja itu ada ibadah. Nah, itu pertama yang kita tanamkan. Kedua, memang walaupun sudah seperti itu, pasti ada customer komplain. Masih ada kan? Nah, kita sebenarnya berbagai channel kita lakukan. Kita ada channel sosial media, tapi kita juga ada customer service-nya kita. Jadi kita punya customer service yang juga ready untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap komplain dari para pelanggan kita. Ada mungkin pernah ada pengalaman nggak, misalkan ada keluhan, kan ada next day, ada regular gitu kan, kok ini tidak datang sesuai dengan jadwal misalkan. Kemungkinan itu kan sangat mungkin terjadi. Betul, mungkin terjadi. Ada juga Pak, jadi ada juga. Jadi memang kita itu kan progressing, kita tetap berjalan bagaimana mengimprove. Misalnya di kita banjir kan kita juga harus kirim, walaupun bisa terlambat, gitu ya. Tapi karena kita percaya bahwa apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita ketika mereka membeli online, mereka itu pasti membutuhkan paketnya mereka. Jadi ya kita semaksimal mungkin kita akan menginformasikan kepada mereka. Di awal-awalnya sebenarnya ada notifikasi melalui SMS. Jadi sebelum mereka menerima, kita udah notifikasi. Nah, sekarang udah melalui aplikasi, apps. Makanya kalau buat para pelanggan Antaraja yang menginstal apps, itu akan dipermudah sekali. Nah, jadi kita tetap akan memberikan layanan, akan berusaha memberikan yang terbaik dalam layanan kita ke pelanggan kita. Kalau untuk tahun 2020 sendiri, Pak Yanto, targetnya Antaraja apa? Ada banyak nih. Yang pertama tentunya untuk bisa sukses di bisnis ini, kita harus punya jangkauan network yang luas atau coverage area yang luas, ya kan? Nah,
tahun ini kita juga akan menambah coverage area lagi. Oke. Walaupun kita sudah ada di sekian banyak titik. Di 30 provinsi, Betul. 65 kota, Betul. 400 lebih kecamatan. Betul. Nah, tahun ini kita akan fokuskan terutama di Jawa. Kita akan masuk ke kabupaten-kabupaten, kota. Oke. Jadi kita memprediksi mungkin akan sekitar hadir di 150 kota. 150 kota. Iya. Itu 2 kali lipat daripada apa yang sudah Betul. ada Daripada sekarang. tahun lalu. Oke. Betul. Betul. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kita akan berusaha melayani lebih banyak orang lagi supaya meng-enable orang-orang yang di daerah-daerah untuk bisa menerima layanan antar aja. Dan itu pasti akan sangat membutuhkan banyak satria. Betul sekali. Baik. Betul sekali. Kita merencanakan kalau dari satria mungkin sekitar 6.000 7.000-an satria Oke. pada akhir tahun nantinya. Pak Yanto, kita jeda sebentar. Iya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.